Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh Kiai Haji Masduki Mahfudz. Sholawat dan salat jamaah adalah dua senjata. Ahmad Masduki Mahfudz tiap menerima aduan masalah dari masyarakat, ia selalu berwasiat untuk membaca sholawat minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Rais Syuriah PBNU periode 2010-2015 ini juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang. Ia memiliki pengalaman menarik tentang sholawat Nabi, tepatnya pada tahun 1956 saat ia masih duduk di sebuah SLTA di Yogyakarta. Suatu ketika ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya, sehingga selama 3 hari Mas Duki muda merasa ingin banyak makan, tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat tubuhnya pun sangat panas, dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya, "Dik, nanti kalau aku mati, tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara ya, tapi dikuburkan di Jogja aja," pinta Pak Kiai yang wafat pada 1 Maret 2014 ini kepada sang adik. Kiai Masduki muda datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir syahidnya hilang jika wafat di Jogja, namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja adiknya semakin khawatir kondisinya. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. "Mari kita pergi ke kiai itu, kiai yang Mas biasa ngaji di hari Ahad." Kiai Masduki pun menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik beca dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu. Karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Mas Duki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilakan Mas Duki muda beristirahat di rumah. Mas Duki muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. "Pak Kiai, saya sakit." Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dawuh, "Mas, sampean gendeng Mas." "Kenapa gendeng Yai?" tanya Mas Duki muda. "Iya, uang bukan penyakit dokter, sampean kok bawa ke dokter?" "Ya uang sampean habis. Pokoknya kalau sampean kepengen sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun," jawab Kiai. "Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan." Padahal pada saat itu Mas Duki muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. "Yai, 2 bulan lagi saya ujian, kok nggak boleh pegang buku?" Mas Duki muda matur kepada Pak Kiai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah-marah. "Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu?" Mas Duki muda menjawab, "Pada hakikatnya Allah Yai." "Lah iya gitu," timpal Pak Kiai. "Lalu bagaimana syariatnya, upaya yang dilakukan Yai?" tanya Mas Duki muda lagi. "Tiap hari kamu harus baca sholawat yang banyak," jawab Pak Kiai. Mas Duki muda kembali bertanya, "Banyak itu berapa Yai?" Pak Kiai pun menjawab,
Ya paling sedikit 1000. Habis baca 1000 salawat, minta dengan berkat salawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Ya sudah, Mas Duki muda tidak berani pegang kitab maupun buku, karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki muda, paman beliau marah-marah. Bagaimana kamu ini? Dari Jepara ke sini kamu kok nggak belajar? Mas Duki muda tidak berani komentar apa-apa, karena beliau menuruti dawuh kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut saja. Menjelang beliau ujian, pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah kiai. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil guru bahasa Jerman. Pak guru, kamu Herr. Mas Duki, berapa nilai saya Pak? Pak guru, 3. Mas Duki, iya Pak, kapan Pak? Pak guru, seminggu lagi. Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman, karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak guru. Mas Duki, Pak, saya minta ujian Pak. Pak guru, ujian apa? Mas Duki, ya ujian bahasa Jerman Pak. Pak guru, lah kamu bodoh apa? Mas Duki, loh kenapa Pak? Pak guru, nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Mas Duki, loh ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10. Dari nilai angka 3, karena salawat, mingkem menjadi angka 8. Setelah itu, beliau tidak pernah meninggalkan baca salawat. Itulah satu pengalaman salawat Kiai Haji Mas Duki Mahfudz saat muda.